Halo, perkenalkan nama saya Raffi Tarigan dari Universitas Pancasila Bekasi, NIM 289205046, semester 3, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, mata kuliah Manajemen SDM 1, dosen pemampu, Bapak Joni Kesmanto, SOS, MF. Ini saya ingin membacakan tugas UTS dengan materi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang tertentu. Fungsi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang perusahaan lebih kompetitif. Alat yang digunakan untuk menunjang manajemen SDM dikenal dengan 5M, yaitu man, money, material, mesin, dan market. Yang pertama, man atau SDM. Dalam unsur manajemen ini, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga, material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material juga dianggap sebagai salah satu unsur manajemen untuk mencapai tujuan. 4. Mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin sebagaimana pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. Yang kelima, market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Fungsi manajemen SDM mengurai beberapa fungsi MSDM, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Fungsi beberapa MSDM pengertiannya itu fungsi manajemen SDM sebagai fungsi manajerial. 1. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. 3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan rencana. B. Fungsi manajemen SDM sebagai fungsi operasional. 1. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. 2. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. 4. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 5. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 6. Kedisiplinan
Fungsi SDM ini merupakan yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. 7. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP. Undang-Undang tentang Kepegawaian dan Fungsi SDM. Manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penggajian, dan pemberhentian. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kebijakan kepegawaian. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekarang manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang satu, perencanaan. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7 tentang ketenagakerjaan, yaitu perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana tenaga kerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, pemberhentian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. 3. Pengadaan. Dalam fungsi MSDM ini, kesehatan tenaga kerja juga sangat penting, seperti yang dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 23 Ayat 2, yaitu kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja dan syarat kesehatan kerja. Yang keempat, pemeliharaan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, khususnya Pasal 9 dan 10, dikemukakan bahwa setiap tenaga berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Yang B, tujuan fungsi-fungsi MSDM. 1. Perencanaan SDM. 2. Memperbaiki penggunaan SDM. 3. Memudahkan kegiatan-kegiatan personalia dengan tujuan organisasi di masa mendatang dengan lebih efisien. 4. Melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis. 5. Mengembangkan informasi dasar MSDM. 6. Membantu program menerima dari pasar tenaga kerja secara sukses. 7. Mengkoordinasikan program-program MSDM yang berbeda, seperti rencana penarikan dan seleksi. Yang A. Memperoleh personalia yang qualified, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. 3. Menjamin keadilan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya-biaya. 6. Memenuhi peraturan-peraturan yang legal. Yang B. Pengintegrasian. Itu tujuan memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. 2. Prinsip menciptakan kerja yang baik saling menguntungkan. Yang 3. Metode pengintegrasian. Manajer dalam melaksanakan pengintegrasian harus berdasarkan kepada prinsip dan metode yang mapan. Metode adalah suatu cara pendekatan dan pemecahan masalah yang berdasarkan atas analisis ilmu pengetahuan. Oke, pengembangan. Pertama, produktivitas kerja, yaitu karir. Kedua, efisiensi, yaitu konseptual. 3, kerusakan, kepemimpinan. Yang keempat, kecelakaan, balas jasa. Yang kelima, pelayanan konsumen. Yang keenam, moral. Dari semua tujuan yang ada, bahwa dapat disimpulkan bahwa tujuan MSDM adalah untuk menciptakan karyawan yang lebih baik, kompeten di bidangnya, dan menunjukkan perlakuan yang adil. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi fungsi manajemen SDM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.